Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, malaikat di sini Edis bukan berbicara tentang malaikat jamak dengan tapi malaikat jenis. apa? Yang Kenapa ditanya saya belajar di bedanya sini, malaikat. Oh, ini Gabrul. Waduh, Ini Gabrul. nggak bisa Satu kali lagi diskusi. kamu saya tanya, ini Loh, terakhir, nggak, ini kamu terakhir. tidak paham. Enggak, ini terakhir. Bedanya malaikat dengan malaikat apa? Oke. Apa bedanya malaikat dengan polemik malaikat? ya. Nih, malaikat. Nah, malaikat itu Udah kau kelaut kau. Kau aja nggak tahu bedanya malaika dengan malaikat. Kamu nggak tahu. Kalau malaika itu artinya satu malaikat. Kalau malaikat artinya banyak malaikat. Itu aja kau nggak tahu. Kok kau mau ngajarin saya? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Kamu aja nggak tahu bedanya malaika dengan malaikat. Sok-sok kamu mau ngajarin fi'il madi. Alah kamu. Jangan jadi orang nekat kemari bermodalkan nekat saja ya. Mana tadi Bang Toyib yang mau naik tadi? Udah saya naikkan tadi Fit, tapi nggak nongol dia di sini Fit. Dia mental dia. Mental. Si dia jelek sering kalau Bang Toyib. Mr. Black lagi naik tuh. Naikin aja Mr. Black itu bentar. Habis itu lab abang. Mr. Black nggak waras gitu. Jadi kalau orang pakai standar ganda gitu aku udah nggak mau lagi. Hilang semangatku ngobrol dengan orang-orang yang itu. Oke, teman-teman ya. Karena kita sudah lama teman-teman siarannya, mungkin sudah waktunya rehat sejenak. Nanti kita bisa sambung lagi teman-teman ya. Itu si Aljabar mau naik lagi tuh. Aljabar, kamu itu saya tanya malaika dengan malaikat saja, kamu udah nggak bisa jawab. Gimana kita mau diskusi? Coba, kita mau diskusi apa kalau kayak gitu caranya? Teman-teman follow ini ya teman-teman ya, sebelum saya turun Edis TV2 ini follow teman-teman, klik profile saya itu. Setelah dipencet nanti akan muncul layar di bawahnya, pencet lagi terus follow ya, follow teman-teman ya. Terpental lagi Fit. Halo? Si Aljabar. Halo? Tapi dia ada request dia di bawah masih. Isinya jelek si Aljabar ini. Ini ada Bang Toyib, naik lagi Bang Toyib. Tuh Bang Toyib naik. Bang Toyib. Coba tuh. Bang Edis dengar nggak? Hostnya jangan-jangan udah disconnect. Bang Edis. Jangan kena pelanggaran di akunnya satu lagi. Baik, selamat siang. Shalom. Enggak, akun yang satu lagi memang sengaja saya keluar. Akun yang satu lagi sengaja keluar. Mental kena banner. Enggak. Jangan sampai lah kena ban lagi lah. Makanya aku sekarang udah hati-hati banget lah. Soalnya kalau kena ban ini repot lagi nanti. Nunggu lagi 24 jam. Terus-terusan kena ban gitu lama-lama almarhum betulan. Bisa suspend. Iya. Ya silakan Toyib. Anda Muslim Toyib? Toyib, Anda Muslim? Halo Toyib. Toyib. Apa si Toyib ini? Aduh. Naik tapi turun. Hafiz, ya silakan Hafiz. Ini saat-saat terakhir ini Hafiz. Masih saya kasih kesempatan Hafiz. Sebelum istirahat dulu nanti lanjut lagi. Itu Pak Bilal itu. Minta bantu follow dulu. Pak Bilal.
Oh, Pak Bilal ternyata. Gimana sendal, sudah sampai di surga? Aduh, iya masih di sana. Kecil suaranya Pak Bilal, Pak. Kecil. Ya, ini teman-teman Pak Bilal. Kalau teman-teman mau follow Pak Minta bantu Bilal, dulu ya. Tolong Ya, tolong sila- bantu ya, follow ya, biar bisa ya buka follow. kamera. Ya, teman-teman, Biar kalau bisa. ada sesama kita Kristen, jangan pelit untuk saling follow, teman-teman ya. Nah, tolong follow ya, biar bisa buka kamera. Ya, silakan Bang Toyib. Ada yang mau disampaikan? Abang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya ada yang tadi disampaikan sama kawan yang diturunkan tadi itu. Perbedaan malaikat sama malaikat. Mm-mm. Apa itu perbedaan malaikat sama malaikat, Bang? Kalau malaika itu tunggal. Di mana? Kalau Bahasa Arab itu, Kak? kalau malaikat itu jamak. Tunjukkan, coba tunjukkan datanya, Bang. Di mana? Itu tadi yang saya tunjukkan. Malaikat, itu malaikat, Bang. Iya, malaikat. Makanya diterjemahkannya Malaikat itu, malaikat yang terjemahannya turun. para malaikat. Satu, Bang, coba lihat. Coba itu kamu baca di terjemahan saya itu apa? Malaikat itu, Bang, satu yang turun kepada Nah, Nabi kamu bisa lihat nggak itu yang di layar saya itu tulisannya malaikat apa para malaikat? Malaikat. Baca. Yang di layar saya itu malaikat atau para malaikat? Malaikat, coba lihat, Bang. Kamu bisa baca nggak? Coba baca dulu. Baca Al-Qur'annya, Bang. Ayo Enggak, kita yang sama-sama. yang di layar saya, yang di terjemahan layar saya itu malaikat atau para malaikat? Ntar dulu, kita baca ayatnya ya. Kita baca ya. Ini surah ayat berapa ini, Bang? Coba lihat, Bang. Kita baca Orang ayat sama-sama. berapa aja kamu nggak tahu kok? Udah kamu di laut aja kamu. Orang ayat berapa aja kamu nggak tahu. Ngapain kamu datang ke sini? Aneh kamu. Diskusi tapi kamu nggak tahu ayat berapa. Ya teman-teman, gimana teman-teman? Saya rehat dulu, Pak Bilal. Biar mereka follow dulu. Tolong follow dulu biar bisa Iya. buka kamera. Ya Allah. Silakan teman-teman di follow, bukan Hafiz ini ya. Ini Pak Bilal ini teman kita juga, teman kita berapologet teman-teman ya. Silakan di follow biar katanya dia bisa open kamera nih. Biar bisa menunjukkan data-data. Oke. Gitu teman-teman. WHO ini gimana ya? WHO. Koin mah nggak usah, koin mah ke atas aja. Ke Bro Edis. Kita Kalau mah Pak nggak Bilal, butuh koin, kalau kita Pak butuh Bilal ini, follow. Pak Bilal ini juragan ini teman-teman, juragan. Ya, WHO Muslim atau apa bang? Oh Kristen, Oh Kristen. Ada yang mau disampaikan bang? mau tanya aja. Ya, tanya apa bang? Itu kan Yesus kan dalam bahasa asli dibilang Yeshua Masiah. Terus kenapa ketika diwahyukan ke dalam kitab suci umat Muslim, kenapa menjadi terjemahan? Kenapa enggak pakai nama Yeshua? Waduh, menjadi kalau itu tanya Muslim aja bang. Aku kalau yang nanya bukan Muslim, aku nggak berani jawab bang. Muslim. Bang Edis, ini kan tadi Ali Imran 45 kan? Aku kan cek tuh dari terjemahan Quran KSU ke bahasa Inggris. Itu angels, beneran loh itu Iya, para malaikat loh. angels, iya, Angels, iya, angels iya. loh. Angels, iya. Ya. Aku udah cek loh teman-teman. Ini sumber langsung bahasa Arab asli loh, kayak Quran Arab. Jadi kalau kita benar-benar dulu udah pernah Fit, mereka saling berdebat sendiri itu. Apakah itu malaikat atau para malaikat? Nah, kalau dicek dalam bahasa Inggrisnya memang dia angels dia, ada S-nya di situ. Artinya dia memang jamak. Gitu. Karena kalau setahu saya ya, yang kalau malaikat itu jumlahnya 1 itu malaika, bukan malaikat. Kalau pakai T itu dia jamak jumlahnya. Seperti itu. Bener ini bahasanya emang al-malaikat. Iya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Aja bang, tidur nggak apa-apa. Kita istirahat dulu ya, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Boleh. Ya yang belum Oke. follow tolong di follow dulu ya. Oke.
teman-teman sekalian ya, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Yang mau makan dulu, yang apa-apa dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih teman-teman, makasih juga yang sudah kasih gift, sudah like ya, sudah setia nongkrong di channel ini. Teman-teman terima kasih banyak ya. Kiranya apa yang kalian lakukan itu dibalas ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin, amin, amin. Sampai jumpa kembali. Amin, amin, shalom. Pertahankan hidup. Berarti itu tetap jadi haram gitu. Yang selanjutnya yang udah kita makan ya sudah, itu artinya dispensasi dari Tuhan. Artinya itulah makanan yang ada gratis buat kamu sementara. Mau tak maunya kita makan. Tuhan itu kan maha adil. Jangan dipersempit arti dari Tuhan. Oke. Coba dibaca dulu baik-baik ayatnya Pak, dibaca dulu baik-baik. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, Pak. Pertanyaannya, kalau babinya kita sembelih pakai nama Allah, halal nggak, Pak? Itu abang potong kayak gitu bacanya, jadi maknanya berbeda kalau begitu. Nggak satu semuanya. Itu kan dua frasa ceritanya nih Pak. Ini kan ada cerita ada Tidak dua bisa dibagi dua frasa, itu satu kalimat. Oke, itu kita lanjut. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Oke. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti Bapak bukan cuma haram daging babi kalau Bapak mau mengatakan ini. Semua bangkai, semua darah, semua daging hewan yang disembelih ya dengan nama lain selain Allah itu semuanya haram. Setuju Pak? Di situ ada perkataan Pak, semua binatang tanpa kalau disembelih tanpa menggunakan nama Allah. Kalau seandainya ada orang pesta Pak, menyembelih daging ayam, kambing tidak menggunakan nama Allah, bagaimana Pak kalau dimakan? Ada orang pesta menyembelih ayam, yang makan itu siapa? Kita yang datang, kan kita tidak tahu dia baca apa enggaknya. Itu kan hukumnya kembali kepada dia penanggung jawab. Jangan ditimpal-timpalin dulu, biarkan lu Pak Penggugat, gak usah timpal-timpalin, satu-satu dulu ngomong teman-teman. Ya, narasi penggugat gak diambil dia, narasi yang ke pesta diambil dia. Kan gimana sih? Satu-satu ngomong dulu. Contoh di pasar Pak, contoh di pasar ada tukang daging. Ini daging babi, daging ayam, daging ikan, ya, sama daging kambing. Ini orang yang potong satu Pak, sama orangnya. Ya, dia nggak punya agama, dia main potong-potong aja, tukang jagal. Jadi haram apa jadi halal Pak? Kita tahu nggak? Dia motong itu nggak punya agama. Tahu. Orang dia jual pasar ya, haram. Haram. Jadi babi haram, ayam halal. Haram. Kalau kamu tahu bahwa dia yang motong itu tidak punya agama, lalu dia tidak pernah membaca bismillah dengan tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. Itu kan yang dibicarakan. Tapi kalau kamu tidak tahu, setuju. Berarti guys ya, kalau kamu di pasar, lihat dulu, tanya yang potong itu siapa. Kalau yang motong itu tidak punya agama, haram. Mau daging kambing kek, daging ayam kek, ikan kek, itu semuanya haram. Gitu Pak ya? Iya. Terus Bapak udah tanya belum sama istri Bapak? Istri Bapak beli daging di pasar tuh yang motong agamanya apa? Tanya nggak? Nggak akan tanya kan? Itu sudah nyeleneh. Harusnya itu kan kembalinya kan. Saya kembalikan ke Bapak. Tadi perkataan Bapak. Bapak udah. Itu kan istri Bapak. Istri Bapak di pasar. Udah tanya belum sama yang tukang dagangnya? Itu pertanyaan begitu. Bang, larinya ini yang motong Islam apa nggak Islam? Hanya saya dan keluarga saya mesti yang tanya tahu. dulu ini. Gitu loh. Jadi daging kambing dipotong pakai nama Allah nggak nih? Bismillah nggak nih?
Kalau yang jualan aja nggak tahu ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kiranya tidak logis atau yang bersifat privat. Itu logis itu tidak enak dong. didengar orang. Logis. Terkadang yang jualan pun nggak tahu ini yang motong ini agamanya apa. Nggak tahu, Pak. Atau dia ateis, atau yang motong punya agama Islam, yang motong agama lain, nggak tahu. Pokoknya kerjanya tukang potong, dan dia sebagai pedagang ngambil dari ono, dari yang tukang potong itu. Kan begitu. Berarti harus di pasar itu jangan beli apa-apa, Pak. Daging ayam nggak boleh beli, ya kan? Karena disembelih bukan nama Allah. Daging ikan pun juga nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu yang nangkap yang beli itu pakai nama Allah juga. Ya dong? Baik, gantian dulu ya. Udah tuntas Pak PJ sampai penggugat. Ya silakan Pak, silakan. Saya masih kurang ini Bang, kurang pas saya rasa tadi pengakuan Pak PJ ini tentang yang sudah dimakan itu daging babi itu ya. Contohnya pada saat keadaan darurat ya. Masih dengar Pak PJ? Iya masih. Dalam keadaan darurat tadi Abang mengatakan makan daging babi itu halal, kan gitu. Nah, setelah Abang makan, contoh, dalam keadaan darurat Abang makan, tiba-tiba ada orang antar nasi. Daging babi yang tadi jadi haram kan? Yang udah dimakan maksudnya? Iya, semua lah yang dimakan sama yang sisa jadi kembali. Yang sisa haram, yang sudah dimakan tidak lagi. Kenapa tidak? Berarti Allah tidak konsisten dong mengenai halal dan haram itu. Kan sudah dibilang darurat. Masalah darurat, oke. Kita akui darurat, tapi definisi halal dan haram itu kan nggak konsisten berdasarkan kebutuhan waktu. Nggak konsisten? Kan udah diterkecualikan di situ kan? Udah ada diterkecualikan. Artinya haram itu Bang, yang saya tahu ya, tidak bisa dengan apapun itu haram diharamkan oleh tubuh, berarti berlawanan dengan tubuh, berlawanan dengan keimananmu. Kalau memang ada lagi ayat mengatakan itu junto-junto seperti ini, namanya Allahmu nggak konsisten. Lalu di saat Allah menggantikan, ini contoh nih, Allah menyuruh Abraham menyembelih anaknya. Lalu di saat Allah menggantikan dengan apa? Apakah itu Allah tidak konsisten juga? Bukan, itu lain konteks Bang. Contoh. Lain konteks. Lain konteks itu. Ini masalah halal dan haram. Iya, menyembelih, Allah menyuruh menyembelih anaknya Abraham, lalu tiba-tiba Allah menggantikan dengan seekor lain konteks. Abang sudah menarasikan itu lalu ini jauh. Contohnya, apakah Allah tidak konsisten? Itu tolong dipikirkan dong, jangan diambil itu makna yang tidak yang apa itu kan ini masalah contoh. Halal dan haram, bisa dan tidak. Betul, tidak ada istilahnya yang enggak, itu kan contoh. Ini masalah halal dan haram, bisa dan tidak gitu. Setelah Abang makan ya, tiba-tiba Abang datang lagi ngantar nasi, Abang bilang itu sudah halal yang di perut Abang. Haram tadi hilang. Beda dengan Ishak tadi. Dia kan nggak sempat itu dibunuh terus digantikan. Langsung Allah bertindak. Saya sudah tahu imanmu seperti ini. Gak usah, ini aja ambil. Tidak ada yang dihalalkan dan diharamkan di situ. Beda dengan yang ini kan kenyataannya sudah Abang makan tadi, sudah Abang makan. Tiba-tiba datang antar nasi. Ya status halal itu, haram itu jadi hilang. Halal dan haram itu jadi berganti gitu. Halal menjadi haram, haram menjadi halal. Nah itu, di situ yang saya maksud. Kan yang diharam di saat darurat. Lantas yang darurat itu sudah kita makan. Sudah kita makan nih. Mau darurat Bang. Dengar dulu. Mau darurat mau enggak, disinilah membuktikan bahwasanya Allah perintah dalam menurunkan ayat. Ya, tidak ada hak paten halal itu dan tidak ada hak paten haram itu. Bingung kalau seperti nanti kita rukun ayat lagi, nanti kalau sini kita rukun ayat lagi. Jadi ketetapan pertama itu berbenturan dengan ketetapan kedua. Di situ yang saya protes, bro. Bukan masalah situasi atau enggak, atau lagi dalam kondisi perang-perangan atau kondisi di hutan, di laut, bukan seperti itu. Ya. Ketetapan Allah yang benar itu harus kekal gitu. Di situ dia halal halal, haram haram gitu. Bukan berdasarkan situasional. Allah macam apa itu? Anda mempermasalahkan itu, tapi sudah banyak hal yang seperti itu dicontohkan oleh penegak hukum kita, Bang. Ya,
hal-hal yang hukum Tuhan itu sudah banyak dicontohkan oleh manusia. Contohnya, seorang yang mau dihukum mati di pengadilan tapi dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, itu menjadi pertimbangan. Kenapa? Seharusnya kan dia dihukum mati, tapi kenapa ada hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan? Beda. Itu yang bikin hukumnya manusia, Pak. Bukan gitu jawabnya, manusia. Pak. Bukan gitu jawabnya. Dalam arti dia tetap dihukum, perbuatan dia tetap menyalahi hukum kan? Lain hal hukum yang ditimpakan kepada dia, tapi tetap dihukum. Begitu, Pak. Bang, analogikan dengan hukum seperti itu. Ini masalah hak paten dan tidak paten, Pak. Keputusan mutlak dan keputusan tidak mutlak. Mau dikurangi pun itu berdasarkan junto-junto, ada pertimbangan meringankan, memberatkan, tetapi dia tetap dihukum. Paham sampai situ? Wah, bang analogi apa itu? Silakan. Izin menambahkan Bang, itu maksudnya Bang Mokondo itu kekonsistenan dalam Allah Abang itu tidak ada. Kalau misalnya di Kristen nih, saya lah dengan Bang Mokondo, kita bertiga dengan Bang Puji terjebak di laut, gak ada makanan. Kemudian salah satu dari kita meninggal. Nah, Abang bilang tadi harus makan untuk bertahan hidup. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya lebih bagus mati daripada makan manusia. Kenapa? Karena bagi saya itu haram. Sama manusia makan itu haram. Tapi Abang lebih memilih bertahan hidup memakan salah satu manusia untuk tetap bertahan hidup. Kanibal. Nah, betul, kanibal. Kalau saya lebih bagus saya mati daripada saya makan. Katakan ya, bila ya, katakan tidak boleh tidak, selebihnya dari jahat. Haleluya, demikian kata firman Tuhan kan? Ya lebih mati gitu. Betul Bang, betul sekali, saya setuju itu. Sekian, terima kasih. Lantas hukum menyelamatkan diri itu dikemanain? Gue jadi nggak ngerti ya. Bukan nggak ngerti. Apakah nggak ada hukum dalam kekristenan itu untuk menyelamatkan diri? Tiba-tiba di hutan kosong gitu ya. Bisa ada babi lewat. Cuma babi doang lagi. Itu si Allah ngapainnya, kenapa nggak turun kancil kek, kelinci kek, ayam kek? Kenapa cuma si babi yang lewat ya? Jadi itu yang halal. Aduh, gua kadang-kadang bingung gua. Sebenarnya itu gampang sekali untuk dimaknain, cuma dipersulit oleh pemikiran-pemikiran. Ya, permisi ya. Sesuai dengan Pak Abang PJ ya, sesuai dengan ayat dari sang penggugat. Ini sesuai dengan ayatnya ya. Kalau kita ke pasar ya Bang PJ, kita kan tidak tahu. Kita pasti istri kita beli, tapi kita beli tanpa bertanya. Kalau sesuai ayat itu berarti kita, kalau di dalam Islam berarti haram semua dong, ikan, ayam, kambing. Karena kita tidak tahu Bang, apalagi yang ayam ataupun binatang yang sudah mati. Mungkin ikan sudah mati di kapal sebelum sampai ke laut. Ikan, ayam yang dipotong dengan mesin kan tidak dipotong dengan menggunakan sebut nama Allah. Berarti haram dong Bang, karena itu sesuai dengan ajarannya Al-Quran. Bagaimana Bang? Itu kan kembali kepada keyakinan Abang. Kita yakinkan saja bahwa itu dipotong dengan menyebut nama Allah. Karena kita tidak melihat, tapi harus kita meyakinkan. Nah, jadinya kan halal. Sebenarnya menurut saya gampang aja Bang PJ. Abang tinggal buat aja itu senjata pamungkas Allah wallam, udah selesai, udah. Itu udah menjawab semua itu. Oke, bisa aku sebentar sama dia? Kan gini bro, bro PJ. Biarin Bang CP yang ngomong. Biar Bang CP. Iya, Bang PJ, aku mau nanya Bang PJ. Kalau ke Mekah pakai suntik babi, halal nggak babinya? Suntik itu dalam rangka apa Bang? Enggak tahu. Rangka kesehatan pastinya. Naik haji, kesehatan. Kesehatan. Apakah nggak ada yang lain? Enggak tahu. Apakah itu diharuskan?
Aku nggak tahu, tapi Nah, kan nggak tahu, aku ngapain tanya. nanya? Kan nggak tahu, gimana? Lah itu terjadi, kau itu naik haji pakai suntik babi. Apakah itu diharuskan? Pertanyaan saya, apakah Lah tidak ada kenapa suntik yang lain? kenapa Dijawab ulama mau dulu. menyuntikkan Kalau tidak itu tahu kepada jawabannya, penaik bingung haji? kasih Aku tanya, hei Abdul, kenapa ulamamu mengharuskan mensuntikan? Kenapa ulama itu kan aturan medis? Kenapa ulama larinya kalau tidak tahu? Jangan dibicarakan, malu didengarin orang, abang. Naik haji pakai suntik babi halal ya ke Arab ya? Nggak mau itu Ka'bah. Ada babi, ulama babi. Kalau berbicara sesuatu ada lagi itu babi. memakai logika, memakai ilmu, tidak istilahnya hasutan. Lah, katanya Jadi tadi enak haram. didengar, begitu. Bro, babi haram kan? Betul. Oke, suntik babi haram tidak? Bagaimana keadaannya itu yang saya pertanyakan dulu. Keadaannya itu ini Kalau namanya tidak suntik abang- mangitis. Keadaannya itu supaya sehat lewat sehat ke Arab, mutar-mutar Ka'bah. Itu bagus nggak suntik babi? Apakah suntik itu diperlukan, diwajibkan hukumnya? Itu dulu dipertanyakan. Yes, diwajibkan. Diwajibkan, berarti harus. Lalu tidak ada Harus. pilihan suntikan lain. Nggak ada suntik lain. Ya berarti udah jadi halal dong. Di situ makanya itu arti dari ayat itu dibaca biar ngerti. Bro, ya. Tadi kau bilang tadi babi itu nggak ada makanan lain. Sekarang di sini nggak ada suntikan lain selain suntik babi. Nggak usah ke Arab kan bisa. Nah itu loh, ya. Ngapain pergi ke Arab sono muter-muter batu, tapi makan kulli syai'in qadir, yang artinya dia Allah. Saya cuma nggak usah kau kemana-mana. Dengar kalau diskusi itu tolong kau itu kalau ditanya Aku jawab. beda bang. Gini bang, kan harus Nggak usah pakai kau literatur bang. bahasa apa. Yang kutanya Allah Enggak, SWT-mu Bang. berkuasa apa Gini, tidak? Bang. Iya Agak atau beda tidak itu kelas aja. kita. Nah, ini kan ini nih. Santai aja bang, santai aja. Saya santai. Iya, Jawab pertanyaan saya. Allah SWT-mu berkuasa apa tidak? Itu aja. Ya Baik. atau tidak? Baik, saya jawab berdasarkan literatur yang saya hafal, nggak kayak sebagian orang. Berdasarkan Al-Quran mula congor literatur. Kau Otaknya percaya sempit. Al-Quran apa literatur? Iya, maksudnya literatur Al-Quran. Makanya aku sama Islam ini lo naik darah terus. Jawabnya muter. Dijawab jawab tempe. Kau saya tanya satu pertanyaan. Kau bingung kau. Pertanyaan yang mudah dijawab anak SD TK bisa loh. Allahmu itu maha kuasa apa tidak? Iya atau tidak? Iya. Kalau ya, buktikan. Iya betul. Iya. Nggak berubah Iya. lagi kau. Nggak berubah Iya, Pak. lagi. Enggak. Jangan ketar-ketir kau tanya. Nah, sekarang Enggak. saya tanya kau. Kuasa. Apa bukti kemahakuasaan Allahmu? Apa yang bisa diciptakan? Apa yang bisa dibuat? Mujizat apa yang dibuat? Ayo. Dalil. Iya. Baik. Ini dikasih waktu nggak jawabnya? 30 detik boleh nggak? Oke, terserah. Oke. Oke. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Di antara kuasanya memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul utusannya. Di antaranya diberikan mukjizatnya kepada Isa ibnu Maryam, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan burung. Lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa, bisa membelah lautan. Jadi kuasa Tuhan itu memberikan mukjizat di antaranya. Cukup penjelasanmu. Sekarang saya tanya, saya kejar kau. Bilang mujizat Allahmu itu diberikan kepada Rasulnya. Pertanyaan saya, kalau memang Allah memberikan mujizat kepada Rasulnya, di dalam surah Al-Jin 26-27, Allah SWT mengirim malaikat di depan dan di belakang. Bang, Mengirim itu malaikat ada untuk menjagai suara Nabi. apa itu? Suara badai atau apa itu? Kresek-kresek gitu, nggak jelas. Tolong suara, dulu Bang. Coba di bilang. siapa itu yang ribut itu? Tolong, kasih Kita kesempatan umum, Bang tolong Debater sini dulu ngomong. Kita umum tolong dulu di mute yang lain biar nggak profek. Iya, tolong hargailah Bang Debaters ini di sini. Kalian ini cemananya. Oke, dengarin Andi, kau tadi bernarasi bahwa bukti kepada Allahmu dia menjagai Rasulmu, ya mengurapi Rasulmu. Pertanyaannya, Allah SWT mengirim malaikat menjagai Nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabimu bisa kena racun? Katamu tadi Allahmu ya menjagai Rasulnya.
Allah SWT mengirimkan malaikat menjagai rasul, tapi kenapa nabimu bisa kena santet, kena guna-guna dan kena racun? Jawab. Waduh. Mana bukti kemakuasaan Allahmu? Kau bilang tadi Allahmu berkuasa. Baik. Menjagai nabi, menjagai rasul. Rasulmu kenapa bisa disantet, disihir, diguna-gunai, diracun? Iya. Padahal malaikat diutus untuk menjaganya. Di mana ayatnya? Al-Jin 2627. Jawab. Iya. Tenang Bang ya, Bang Debaters tenang. Kita santai aja, boleh ya? Gantian saya Bang santai. ya. Makasih Bang ya Debaters ya. Oke. Iya, yang pertama aku jawab langsung pakai Al-Qur'an, Bang. Al-Qur'an bilang boleh pakai bahasa Arab langsung sedikit, boleh Bang? Biar tidak usah bahasa Indonesia aja. Indonesia aja. Baik. Ya. Tapi jangan bilang saya ngarang ya Bang, karena saya dari Quran. Quran bilang, tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang utusan. Apa sekiranya kalau dia mati, apakah kalian akan ingkar gitu? Karena dia cuma utusan. Nah, maka dari itu sebenarnya yang sangat mengerikan itu ketika Tuhan mati. Nah, itu Tuhan kok mati, kuasanya di mana? Jangan kemana-mana kau. Kau diskusi. Mau dengarin. Kembali ke Muhammad SAW. Dulu saya. Dia itu kan cuma utusan manusia. Kan gitu. Jadi biasa aja, jangan kemana-mana. Yang ku tanya Al-Quran, jawab Al-Quran. Kalau nanti giliranmu tanya Alkitab, ku jawab Alkitab. Kau bisa cerdas enggak? Saya tidak tanya itu. Yang ku tanya sama kau, kau dari tim putih. Allahmu itu maha kuasa, iya. Allah itu menjagai Rasul, menjagai Nabi Muhammad. Nah, kalau Allahmu menjagai Nabi Muhammad, apalagi Allahmu mengutus malaikat di depan dan di belakang. Kenapa Muhammad bisa diracun dan disihir? Jawab. Baik. Jadi karena dia emang manusia seperti pada umumnya, dia bukan Tuhan. Maka dari itu, hukum-hukum manusia yang berkaitan dengan manusia, tadi kan dikatakan, tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Apakah kalau seandainya dia wafat, apakah kalian menjadi ingkar dan kafir? Dengarin, kau nggak nyambung kau. Dengarin. Dengarin aku sekali lagi. Belum jelas, betul. Nah, yang jadi masalah begini, Bang. Sebentar, ini dulu. Kau nggak nyambung, kau nggak nyambung. Oh iya. Dengarin. Kalau mau diskusi itu gini loh kawan, ya. Kalau kau kutanya, sudah makan kau? Jawabmu dua hal. Sudah, kalau sudah makan, tidak atau belum? Iya. Jangan kemana-mana. Yang kutanya itu gini, saya tidak tanya Nabi Muhammad itu apakah dia Tuhan, jin atau manusia, saya tidak tanya. Jangan kau jawab, memang dia manusia, saya tidak tanya itu. Kedua, semua manusia memang mati. Saya tidak tanya apakah manusia semua mati. Itu baru kau jawab. Iya, semua manusia mati. Aku tidak tanya itu. Betul-betul goblok kali kau. Kau dengar, diam dulu kalau diterangi kau. Oh iya. Betul-betul, kau nggak ngerti betul-betul. Bang, setruk abang lo. Bukan, kau botol kali kau. Kau gini, dari tadi nyongor-nyongor. Biar cerdas otak Islam. Bang debat, shalom semua teman-teman. Ini udah gini aja, ini dia mau strike ke Tuhan mati. Saya kasih tahu aja Tuhan kita. Saya nggak strike, Mbak. Saya defense dari tadi. Lo udah kebaca, dengerin. Saya defense dari tadi, Mbak. Udah lo udah kebaca, dengerin. Polemik dari tadi FDS. Udah kejawab, diamin aja. Udah kebaca langkah dia. Gua kasih tahu sama lo ya, dalam Alkitab Tuhan orang Kristen itu tidak mati dibunuh. Dia memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Itu ya. Jadi bukan ada kembaliannya nggak, Mbak? Waktu diambil kembali ada kembaliannya. Nanti panjang nanti dulu. Bercandain begitu lo tanya aja kenapa Nabi lo katanya punya otak pilihan tapi nggak hidup kudus, sibuk wik-wik. Nah lo tanya aja lagi ke Nabi lo. Nabi itu hidup kudus ya, kalau di Alkitab Nabi itu hidup kudus walaupun dulunya pembunuh, pemerkosa, maling, jambret, rampok, koruptor, tapi ketika dia jadi nabi dia hidupnya kudus, bukan sibuk wik-wik. Apalagi sampai nyebarin ajaran nanti kalau mampus pesta seks, itu nggak ada kalau di Kristen. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya nggak ada. Begitulah nabimu. Nggak ada, lu langsung gitu aja kalau sama mereka. Iya, kalau sama mereka tuh nggak usah basa-basi, Pak, Bang. Nggak usah, dia tuh udah kebaca kok. Dia mau bilang Tuhannya orang Kristen mati dibunuh. Nah, jadi gua kasih tahu itu di Alkitab ditulis. Yesus bilang apa? Intinya nih, saya mohon maaf dan koreksi teman-teman anak Tuhan ya, koreksi saya ya. Dia memberikan nyawanya, bukan Tuhan tuh nggak bisa mati karena dia memberikan nyawanya, tapi dia bangkit kembali karena apa? Dia berhak atas nyawanya.
gitu loh. Jadi lu mesti paham itu dulu konteksnya. Nggak usah sok mau kayak nyindir-nyindir gitu, nggak kena. Karena di Alkitab itu semua jelas. Bukan bertabrakan, bukan malaikat datang kepada Maryam baru nanti dibilang para malaikat mana yang benar. Malaikat apa para malaikat? Itu ya. Jadi beda. Jangan sembarang-sembarang kalau di kita. Jadi begini Bang Andenis ya. Udah, Bu tadi udah selesai ya? Udah, jadi pelan aja kita ngomong. Maksudnya jangan buat narasi liar lah. Gini Pak, Ibu tadi itu udah selesai ya? Ibu tadi udah selesai. Oke. Kok pas sekali sama Sofi berak ya? Tentang Yesus. Sebentar kawan-kawan. Kok pas sekali selesai sama aku berak ya? Sebentar Andi. Kau teman-teman. Andines kenapa kau emosi? Memang begitu perbuatan Nabi. Enggak emosi Bang, santai. Itu fakta. Fakta memang. Siapa yang banyak emosi? Ngomong santai tapi kena diurat kan? Dikasih tau kelakuan nabinya langsung stres. Enggak, ini aja lah dulu. Jangan dulu kau langsung marah-marah Enggak ada marah, siapa yang marah? Kau marah aja sama ini ya, sama hadis ini kau marah ya. Boleh kau marah sama hadis ini? Hadis Bukhari nomor 6274. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi kalimat ini. Paham nggak kalimat ini? Tidaklah berzina orang yang berzina. Ingat, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Coba, kemana logikmu berpikir ini masalah ini? Baik, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman. Artinya, kalau orang beriman tidak mungkin berzina. Di mana di sini tidak mungkin berzina? Tidaklah berzina. Kau jangan kau tambah-tambahi. Oh iya dah. Nggak usah. Saya nggak tambah-tambahin ya. Tanya. Artinya adalah. Udah itu artinya nanti adalah kata-kata itu, Bang. Itu permainan kata-kata nanti. Kau tanya aja yang datang ke Maryam itu malaikat atau para malaikat. Gitu aja kau tanya ke dia tuh kemarin tadi lagi rame di Edis TV. Kau tanya itu aja ke dia sekarang. Itu aja. Iya. Jadi kata-kata ibu itu tadi benar. Bayangkanlah Bang. Nah, bentar Bang. Biar ku aku ini tidak dianggap berzina ketika aku berzina itu dalam keadaan beriman Bang. Oh itu tambahan abang itu. Kok itu tidaklah berzina. Baca pelan-pelan bacanya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah oke. Dia berzina dalam keadaan beriman. Ketika kau berzina dengerin tolong. Itu ketika orang beriman berzina nih. Bahasanya tuh orang beriman boleh berzina nanti ya. Andi. Nabi itu kan beriman, makanya berzina boleh dia ya. Ngerti orang. Andi, Nabi bukan berzina. Umur 6 tahun di Wiki. Yang bagus. Ini ayatnya orang beriman itu Nabi beriman enggak? Saya tanya kau. Nabi siapa? Nabi beriman enggak? Kamu percaya Nabi beriman, makanya orang beriman bisa berzina. Orang bagaimana kalau bahasamu kayak tai saja. Orang beriman kan bisa berzina. 6 tahun di Wiwi sama Nabi. Apa berzina itu? Ada. 6 tahun di Wiwi sama Nabi ayat. Itu berzina apa tidak? Jadi begini Bang Adenis. Itu berdebat yang hebat, yang berilmu, punya ilmu. Jadi begini Bang. Berdebat mutar kata seputar sembarang kayak apa ya, bilang nabinya orang begini begitu. Sadar diri dong. Jadi kau nggak di komplek itu enggak. Si Aris aja. Saya tanya kau, nabimu sama anak 6 tahun Aisyah di Wiwi kau juga berzina. Bang debat, bentar Bang debat. Jadi kita tanya dulu Ibu Anum. Ibu Anum kan juga Muslim. Kalau secara ini Bu, secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, coba bisa Ibu pahami nggak ini? Gimana? Kuletakkan. Tidaklah berzina orang yang berzina. Ingat ya, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Paham nggak apa maksudnya Bu? Nah, udahlah ya Bang ya. Aku duluan ya Bang. Nggak penting kali kayaknya sama Abang. Udahlah. Kau bertobat kau ya. Ya yang penting ajaranmu lah. Ajaranmu itu selamat kau kawan. Yang penting ajaranmu kau dan ajaranmu penting.
Pesan saya jangan mengikuti karakter Nabi Wik-Wik ya. lagi ya, FDR, jangan kebiasaan. Nyerah aku sama abang-abang ini. Nabi Wik-Wik ya. Nyerah aku sama Yang penting abang-abang itu ini. kau dan ajaranmu, ya. Nggak penting. Ya Tuhan memberkatimu. Ayo turunlah kau kawan ya. Selamat jalan kau. Jangan lupa kau berdua sama Yesus jalan yang lurus ya. Supaya ditunjukkan jalan yang lurus itu Yesus. Sok mau kelihatan intelek, aduh, udahlah. Itu aja kok nggak bisa explain. Itu kan udah jelas dibilang. Tanya dulu si Aris ini. Api, tanya dulu si Aris, apa itu artinya itu supaya dia bisa ini. Jangan congor di si Aris ini. Apa itu? Tanya, tidak berzina ini, bukan kau si Aris ini. Hati Nurani, tanya dulu si Aris itu. Itu kan udah jelas. Itu Bang, secara ini lawan aja ini Bang Aris ya. Bang Aris jangan terlalu kali ini lawakan aja. Jadi santai aja biarlah mereka uratnya. Lari dia. lah, yang lawakan itu ajaran kau lah. Yang lawakan itu ajaran kau. Kalau kau buka, jangan lari kawan kita nggak usah keluar urat ya. Jangan sampai ada di antara kalian nggak ada keluar urat di sini. Kalau kau pelajari betul apa yang kau mengerti selama ini, kau akan bingung, ya. Kau iya, aku lagi bingung nyari helmku di mana. Aku taruh helm ini, aduh. Kan? Yang kalau bingung jalan yang lurus itu Yesus, biar kau ketemu. Jangan cari jalan lurus. Aku taruh helm kemarin. Ketemu. Jalan lurus itu Yesus, oke? Saya kasih tahu. Jadi nggak gini. Terakhir sebagai penutup sebelum kamu pergi ya. Kalau nabimu benar, itu mendoakan umatnya, bukan umatnya sibuk mendoakan kamu. Harus tahu itu. Kalau yang benar itu seperti itu, ya. Banyak contoh-contoh dan rujukan bahwa nabi yang benar itu sepertinya sebagaimana mestinya. Salah satunya mendoakan umatnya, bukan umatnya berbalik mendoakan nabi itu. Gitu loh. Kau harus tahu itu. Terlepas dari contoh-contoh kelakuan nabimu, gitu loh. Banyak dari kalian tidak terima ketika dijabarkan kelakuan nabimu, langsung sakit hati. Padahal itu kan kejadiannya, itu ada di faktanya, betul Mama. Itu kan faktanya. Kalian tuh sakit hati merasa nabi kalian diserang dan kalian melakukan defense ya, ada patroli report dan segala macam. Padahal itu yang dilakukan nabimu, gitu loh. Kenapa kalian tidak bisa terima dengan itu? Dan kalau kalian waras, kalian harus tahu bahwa Nabi tidak seharusnya seperti itu. Nabi itu hidup kudus, mendoakan umatnya, menjadi dan benar. Ingat ya, baik dan benar. Jadi teladan. Nganggur dong, burungnya Yesus itu nganggur. Dari teladan. Burungnya Yesus nganggur nggak sih? Substansinya dia udah nggak masuk. Dia udah nggak masuk substansinya tuh Mama. Kebiasaan dia begitu tuh. Nggak, udah biar aja. Topik yang nggak bisa dibahas, dia serang langsung menghina-hina personal. Kebiasaan dia kayak gitu. Nggak apa-apa gini teman-teman. Kita kembali selalu ke prinsip awal aja. Dengan baik buruk Yesus diberitakan kok, gitu aja. Betul. Ya, baik buruk Yesus diberitakan, nggak apa-apa, gitu loh. Itu kan tinggal waktu Tuhan aja yang berkarya sama dia, gitu loh. Nantinya dia akan dijumpai atau dia akan diapa. Pokoknya percaya aja begitu. Kalau memang dia bagian dari kerajaan sorga, dia akan ikut kok. Kalau enggak kok, gitu. Kan udah ada kata-kata. Izin Mama. Ya. Mama izin Mama. Ya. Jadi ini yang di atas ini, ibu kitab umum ini, dia ibu ini Islam yang cerdas, bukan seperti yang lain-lain. Jadi ibu ini sudah lama mendengar kita dari tadi. Ya. Jadi kalian jangan gas-gas ibu ini, tanya pelan-pelan ibu ini. Ibu ini mau pingin tahu ajaran. Ya. Dia mau tahu. Ibu kalau mau tanya Bu ya, nggak apa-apa tanya tentang Alkitab ibu tanya. Ya. Silakan ya Bu ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Ini Bu baik-baik Mumun salam semua, Bu. kenal ya. Jadi gini Bu Mumun, disclaimer dulu dari saya. Saya selalu dipikirnya saya mengerti banyak, tapi enggak. Kenyataannya saya itu ikut di Komal-Komal ini sebagai awam. Jadi saya disclaimer dulu bahwa dalam Komal ini itu khusus saya pribadi pandangan saya ya. Ada viewers, ada debaters, ada polemikus, ada apologet gitu loh. Nah saya adalah viewers, jadi sebagai awam. Kalau dari saya ya, gitu loh. Saya pribadi sebagai awam dan saya mendalami, saya sebetulnya menyayangkan ketika terjadi hujat menghujat. Saya lebih suka sebenarnya kita sama-sama mendapat pencerahan tentang agama kita masing-masing, gitu loh. Tetapi faktanya banyak dari saudara-saudara Islam itu yang melakukan penghujatan, gitu loh. Jadi itu yang sangat disayangkan. Harusnya kalau memang kayak Bu Mumun mau cari tahu, kayak saya mau cari tahu, ayo kita saling
terbuka saja gitu loh. Kan itu penting bagi kita juga untuk melaksanakan iman kita. Itu aja sih dari saya Bu Mumun. Jadi sekali lagi saya sebagai viewers dan orang awam, makanya selalu dalam ketika menjawab pun, ketika saya ditanya, saya selalu bilang mohon maaf, izin dan koreksi kalau saya salah. Nah, jadi kalau saya ada yang salah jawab, nah silakan teman-teman dari iman Kristen yang mengkoreksinya gitu loh. Ya lanjut teman-teman, silakan. Ya Ibu, umum santai kita Bu ya. Nah, santai kita. Ibu mau tanya apa tentang kekristenan? Silakan Bu. Mumpung ini, ada ibu-ibu satu nih, Mama Loren ini. Gak apa-apa Bu. Di sini nggak ada penghujat Bu ya. Kita santai. Apa yang Ibu tanya tentang Alkitab, pelan-pelan kita jawab. Silakan Bu, ada yang mau ditanya Ibu? Mungkin lagi jauh dari HP kali Ibu. Mungkin lagi sambil pekerjaan rumah mungkin. Saya juga lagi melakukan yang sama soalnya. Lagi masak kali ya? Mungkin. Oke, yang lain bernarasi sambil menarasi yang lain, silakan. Ya sebenarnya sih saya menyayangkannya begitu aja sih teman-teman ya. Banyak dari mereka itu juga mendengarkan Komal-Komal. Saya pernah, bukan pernah ya, waktu awal-awal saya join di Komal ini, kan saya suka scroll ya, otomatis kan apa yang biasa saya ikuti kan akan FYP kan di saya. Nah saya juga suka dengar tuh Komal-Komal dari RT 6. Itu kalau berdiskusi ya, memang kesannya tuh pinter loh. Kesannya pinter banget dan berpengetahuan abis, sama kayak Nandar gitu loh, sama kayak Zuma itu. Tapi kalau dilihat ke dalam, dikupas, dibuka, itu bisa kejang-kejang dan bisa apaan ya gitu. Kok begini ya gitu. Jadi apa ya? Oh, aku sih kalau pinter enggak ya. Cuma kan takut. Kalau masalah agama itu ya takut ya gitu. Jadi nyimak aja. Iya. Soalnya kan agama itu kan bukan main-main gitu loh. Betul. Kalau saya sih percaya satu hal Bu ya, karena saya pernah mempelajari Islam selama 2 tahun. Waktu itu ya biasalah lagi kaum ababil kan, karena saya pengen tahu gitu loh. Sampai saya difitnah pasti lagi deketin cowok atau segala macem. Ya nggak ada, padahal saya memang pengen tahu aja gitu loh. Dan saya tipikalnya yang ketika saya nggak tahu saya tanya, dijelasin, saya akan telan bulat-bulat Bu, gitu loh. Walaupun nanti ada perdebatan di batin saya atau pergolakan gitu ya. Tapi waktu dijelaskan, contoh waktu dijelaskan, kok bisa kawin sama anak-anak? Ya karena begini. Oh, ya saya aja. Nggak ada tuh saya langsung berapi-api frontal gitu, mengkonfrontir gitu. Langsung, itu kan begini, itu kan. Enggak, saya diam Bu. Nanti begitu saya lagi mandi, saya lagi sendiri, saya pikir-pikir, oh kok nggak logis ya? Gitu, terus saya matchingin, terus saya dengar di Komal-Komal, buktinya nggak boleh di negara kan, itu melawan hukum negara gitu loh. Nah baru saya nggak matching nih gitu, ya udah tapi saya kan diam gitu loh. Nah kalau ada mencoba menyerang, baru saya orangnya mirroring Bu. Kalau orang tuh baik, sopan, ngobrolnya enak, ya saya juga begitu. Tapi kalau orang itu mau menghujat atau sarkastik, ya siap-siap aja, biar gimana kan saya juga emak-emak, ya kan? Iya. The power of emak-emak ya akan keluar. Siap saya jambak bilang Bu. Apa? Siap saya jambak bilang Bu. Kalau saya orangnya mirroring Bu, ketika orang tuh ya Bun ya. Gimana Bun? Iya, apa gunanya kasar juga, cuma masalah Benar. Kalau memang kita mau tahu silahkan tanya, nanti dijelaskan gini. Jangan ketika dijelaskan, oh kok begini, kok begitu gitu, terus udah gitu menghujat. Nah itu yang nggak benar Bu, gitu loh. Nah banyak dari yang saya nonton di Komal ini atau terlibat di dalamnya, itu ujung-ujungnya penghujatan gitu loh. Yesus punya nonot lah, Yesus berkolor lah, Yesus apalah gitu loh. Jangan dong. Ya. Kalau baik juga lah, itu kan dosa juga tuh kalau orang Islam apa. Iya. Ibu, aku boleh nanya nggak Bun? Apa? Bunda, menurut Bunda, kan Bunda Muslim Islam ya?
Ya. Ya, pernah nggak sih Bunda mempertanyakan kok ajaran saya begini gitu misalnya? Itu pernah nggak Bun kayak gitu? Ada pertanyaan, ada pertanyaan. Gak Selamat bisa siang semua. mengucapkan gitu aja. Siang. Karena Gimana Bun? Gimana ya, Bun? pernah juga cuma kayak gini tapi kan takut apa ya? Takut salah kan aliran beda-beda gitu ya. Jadi takut ya salah aja gitu. Saya pernah pun kenapa ajaran saya begini itu kan. Nah, ketika umat Islam kan ini mengkorbankan hewan ternak kan ya. Ini sama persis dengan kisah Abraham ketika diuji diperintah menyembelih anaknya, mengkorbankan manusia itu ditolak, dibatalkan, kemudian yang diterima itu ternyata dirubah menjadi domba. Nah, begitupun ajaran Musa itu mengajarkan kurban itu dengan hewan ternak, bukan anak manusia gitu. Pernah saya juga berpikir gitu. Ini Kang Rey dari Islam sebelumnya, apa gimana Kang Rey? Ya, Islam. Ya, saya pernah berpikir begitu. Kenapa ajaran Islam begini ya? Ternyata sama seperti ajaran di Musa, entah itu yang dikatakan di kitab Kristen, di PL, apalagi di Al-Quran. Nah, ajarannya jelas, yaitu hewan ternak. Sama gitu. So, hewan ternak abang bilang, kalau kita buka sejarah bang, kurban di Mekah tanpa mengenal agamanya Ibrahim sudah ada kurban di Mekah bang, penyembelih hewan itu udah ada bang. Untuk apa? Untuk haji, dewa itu dimakan poya-poya bang. Beda bang. Kalau Israel itu kurbannya dibakar habis, bukan dibagi-bagi bang. Beda itu bang. Jangan abang sama-samakan. Kenapa aku bilang beda? Coba dulu abang mikir dulu abang. Abang buat kurban. Itu kurban itu untuk manusia atau untuk sang pencipta? Iya. Untuk manusia atau untuk sang pencipta? Kalau berasumsi ria, halusinasi itu mah anti Islam ya. Mohon maaf nih. Ini dalilnya. Rasulmu pernah karena Islam kurban kepada berhala. Ini dalilnya biar ditunjukkan. Kok narasi liar? Sebentar dulu kawan-kawan, jangan digas dulu. Sebentar Bang dia Tita, kasih jangan dalilnya digas kan dulu. ini. Sebentar dia minta dalil. Ini Muhammad memberikan kurban kepada berhala. Nih, baca nih ya. Musnah Ahmad 5373. Catat. Oke. Nih. Baca. Rasulullah wasallam menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayang dia menolak menyantapnya seraya berkata, ini dia berikan ke Aisyah, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli dan dipersembahkan kepada berhala. Nih nabimu, kalian juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Ini nabimu pernah memberikan korban kepada penyembah berhala. Itu Nabi menolak, nggak mau memakan. Si Aisyah, nih perhatikan Ratus ya. Musnah Ahmad. Baca yang nih, benar. perhatikan. Musnah Ahmad 5373. Perhatikan. Nabi Wasallam, beliau menceritakan dari Nabi Wasallam, beliau bertemu Zaimbir Ahmad Naful Daujan. Bahwa pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Wasallam. Maka Rasul Wasallam menyuguhkan sebuah hidangan. Siapa yang menyuguhkan sebuah hidangan? Nabimu. Berisi daging untuknya. Untuk siapa? Sahabatnya tadi. Ya. Sayang dia menolak. Yang sahabatnya menolak. Menyantapnya seraya berkata. Sahabat itu Aisyah ya. Hebat nanti. Saya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli. Dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Ini nabimu. Masa Nabimu kalian yang melakukannya. Kalian itu identik dengan Nabi. Kalian itu orang banyak loh. Yang menyembelih siapa? Yang menghidangkan siapa? Yang menyembelih nabimu, yang menyuguhkan. Dengarin, saya tambahin sedikit biar kau paham. Baca ini, maka Rasulullah wasallam menyuguhkan sebuah hidangan. Siapa yang menyuguhkan? Rasul. Kepada siapa? Teman-temannya Zaid ini semua.
Paham nggak? Terus daging itu sudah dipersembahkan. Tapi mereka kepada menolak berhala. karena Rasulmu menyembelih dengan berhala. Paham nggak? Gimana baca coba menyembelih mana? Menyembelih. Nih ya. Perhatikan ya. Menyembelih, Perhatikan kata ini. menyembelih. Saya ulangi. Musnah 45373. Kalau kalian itu berarti orang baik. Aduh, Kang Rey. Katakan menyembelih aja, Le. Tunjukkan. Bawa Kata si dia menyembelih. menyembelih ya. Gak usah bahasa Arab, Le. Bahasa Indonesia aja. Saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih. Sembelih. Yang disembelih Muhammad. Itu kalian kan. Di situ kata kalian. Ya yang kalian ini menyembelih. bersama Nabi. Sebentar kita dengar dulu ya. Aduh, kau diam dulu Kang Rai, biar dijelasin. Kau tahu. Kau terus tanya terus. Diam dulu kau kalau diterangin, biar paham kau. Ayo, Le. Kita baca dari atas ya. Nih, Musnah 5373. Ya. Kepada Salim bin Abdullah, dia mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi wasallam. Beliau bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di ujung Balda. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu. Pertemuan itu. Ya, artinya Nabimu kan pernah kan yang dibilangnya tadi itu. Pernah menyembah berhala kepada Rasulullah. Oke? Wassalam. Sudah. Maka bertemu kepada Rasulullah. Maka Rasul wassalam menyuguhkan apa? Sebuah hidangan. Siapa yang menyuguhkan? Muhammad. Rasul kepada yang datang tadi, berisi daging untuknya. Kepada yang datang tadi, sayang dia menolak menyantapnya seraya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian, juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Jadi ada datang ke rumah Rasul. Ya nggak mungkin lah Rasul menyembelih sendiri. Pasti adalah teman keluarganya. Gitu loh. Izin, Jadi Bang Titan izin. benar yang kata siapa tadi? Si Hati Nurani. Bahwa Nabimu pernah mempersembahkan korban berhala. Inilah daging itu. Silakan Hati Nurani. Saya hanya kasih ayatnya saja. Izin saya biar tangkap dia. Gini loh, apa Kang Rai. Nabimu ini menyembeli daging ini dipersembahkan kepada berhala. Lalu datanglah tamu temannya. Daging yang disembeli si Muhammad yang dipersembahkan kepada berhala dihidangkan kepada temannya. Betul. Datanglah temannya. Kami tidak mau makan daging itu. Alasannya kenapa? Karena daging yang dikasih Nabi itu, Rasul itu adalah Nabi yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saya di situ satu orang. Paham? Kami. Iya, saya itu sahabat. Gini perhatikan, saya itu sahabat Nabimu datang ke rumah Nabi. Nabi menyuguhkan hidangan daging penyembah berhala. Jadi bilang aja lah Bang Titan, berarti Bang Ray ini bahwa Nabi Muhammad itu kayak perempuan juga, dia masak sendiri, nyembelih sendiri. Gak mungkin dia menyembelih sendiri. Itu masuk dia, Bang. Sekali kamu. Nggak apa-apa, sayangnya umat Islam ini anti halusinasi ya. Bukan baca Musnah Ahmad itu data. Kita baca Musnah Ahmad di mana data masak sendiri di mana, Bro? Bukan soal masak sendiri. Kamu pakai otak lah. Kamu bisa masak sendiri, sendiri. Tidak berhubungan dengan topik, gak usah dipolemikan. Kamu kebiasaan sama kayak FDS. Nambah-nambah. Gimana kau menyembelih sendiri? Tadi dia bilang izin. Tadi dia bilang anti halusinasi. Lah itu belah bulannya separuh nyangkut di gunung tuh nggak halu. Betul. Hah? Itu bulan Nabimu belah bulan. Ya, Nabimu ya, belah bulannya sebelahnya nyangkut di gunung. Artinya gunung sama bulan gedean mana? Artinya anti halusinasi itu ada data yang meriwayatkan, yang menjelaskan. Ya itu data. Tunggu sebentar. Sebentar teman-teman. Artinya Nabimu pernah menyembah berhala si Muhammad. Pernah bikin kurban berhala. Itu Nabimu. Pernah dilakukannya, maka itu benar yang kata Syekh Ibrani. Aku nunjukkan data aja. Sudah. Kembali ke topik aja. Benar nggak tadi dia soalnya itu disuruh menyembelih hewan ternak, mengkorbankan hewan ternak, bukan anak manusia. Sedangkan ajaranmu aja orang yang kau pernah nggak dengar orang Yahudi menjadi kurban? Enggak, ini aja dulu Bang. Jadi Kang Ray, kami ini baca data. Jadi jauh sebelum Muhammad itu Nabi,
Di paganisme juga udah ada istilah kurban. Kurbannya dimakan bersama-sama. Yang dipersembahkan dulu ini, dipotong nih hewan nih, dipersembahkan sama berhala. Habis itu dimakan rame-rame. Iya betul. Itu beda dengan penebusan, Kang Rey. Israel beda. Dia potong ternak, itu dibakar sampai habis. Oke, saya tanggapin ya. Minta waktunya boleh. Betul. Jadi ayat tadi seperti itu kan? Iya. Jadi akan, nah betul. Ditegur si Nabi, ditegur si Rasul. Udah, silakan. Jadi ada pembagian waktu yang adil nggak? Ya, saya tanggapin. Ya, kesamaan objek sesembelihan itu, ya pembunuhan itu sama-sama hewan ternak satu. Yang membedakan adalah ketika datangnya Islam, daging itu tidak disia-siakan, atau kata lain Islami adalah mubazir. Itu udah beda. Emang dalam Allah Islam, sang bentar pencipta dulu, itu enggak, udah lucu Bang Kang Rey. Dalam Islam, ini ngomongin Islam ya, jangan maksudmu Bang Kang Rey, maksudmu Allah itu biarin dulu. Hati nurani, biarkan. Oke, lanjut. Daging itu dibagikan rata bukan oleh panitia doang ya, bagikan rata seluruh, bahkan non muslim, orang Kristen pun ada dapat itu. Ini warga miskin yang harga daging sapi katakanlah seperempat itu harganya 60.000. Orang miskin tak pernah selama setahun itu belanja untuk memberi makan keluarganya itu daging sapi, nggak pernah. Tapi di momen Idul Adha mereka ini bisa merasakannya, bukan dibakar. Ini mensia-siakan rezeki namanya. Datanglah Islam mengoreksi kebiasaan seperti Yahudi itu tidak betul. Udah Bang, panjang-panjang kepada masyarakat sekitar. Bang Rey, udah panjang-panjang, udah paham aku maksudnya. Jadi Bang Kang Rey, di hukum Taurat, di kitab Musa, itu persembahan daging hewan itu untuk kurban itu seluruhnya kepada Sang Pencipta, bukan dipoya-poyakan, Bang. Beda kau dengan disia-siakan, bukan foya-foyakan. Sabar dulu bro, biar jelaskan. Beda dengan namanya memberi, beda. Bersedekah beda lagi artinya, bro. Abang coba ceritakan Kristen aja kau deh. Di situ. Ceritakan Kristen. Kau di situ udah beda. Kalau yang maksud dan tujuan kata-katamu itu bersedekah, ada bentuk rupa beras, rupa daging, rupa uang, rupa tenaga, itu namanya bersedekah. Jadi korbannya si kakang, korban kalian itu bersedekah. Korban yang bagi-bagi daging sapi ke tetangga-tetangga, itu bersedekah itu. Ya, bukan penghapus dosa seperti yang dilakukan Abraham atau orang Yahudi di dalam perjanjian lama. Bro, itu loh Kang. Jadi kalian itu korban itu untuk bagi-bagi apa? Bersedekah kepada kiri kanan, kasih daging. Kalian kan Kristen, jangan menjelaskan Yudaism. Coba di Kristen ini ada nggak mengkorbankan apa di situ? Kang Rey, agama Kristen itu berakar dari ajaran Abrahamik. Otomatis ya kita pakai semua yang ada di Yahudi atau di atau yang ada di Yudaisme. Ada nggak praktek mengkorbankan hewan ternak di Kristen? Lama. Kalau dalam perjanjian baru nggak perlu korban. Bentar. Bisa biar ku jawab Bang ya. Jadi Bang, kurban itu Bang sudah selesai. Itu namanya Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka dibilang di situ sudah selesai. Oh berarti Kristen mengorbankan Yesus. Dan aduh. Kau paham nggak Kristen apa? Coba apa arti Kristen? Tidak membahas Kristen ya, membahas korban. Saya tanya apa pengertian Kristen? Kau ngomong aja nggak ngerti. Oke, begini. Kristen kedua, ini, sabar. Kau dikasih apa? Dikasih keterangan kau potong-potong. Sekarang Kristen itu awalnya dari mana? Apakah dari Arab atau dari Yahudi? Yesus itu orang apa? Orang Yahudi itu, bro. Maka Kristen itu dibilang, arti Kristen itu pengikut Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus. Kau nggak paham kau. Ngomong santai aja. Santai adik-adik, santai. Mereka santai.
Udah santai. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Bukan. Santai Kade. Memang begitulah mereka Kade. Pelan-pelan kau biar ngerti mereka. Pelan-pelan Pak Supir. Jadi pada waktu itu Bang, namanya pengikut Kristus belum ada, tapi masih murid-murid Yesus, masih murid Rasul. Pada waktu itu belum ada istilah Kristen. Istilah Kristen itu di mana dapat? Itu para rasul. Orang-orang itu dulu kata Kristen ini penghinaan itu sebenarnya. Olah-olahan. Jadi berkat. Sampai sekarang terkenal jadi Kristen. Itu sebutan. Itu ejekan dulunya. Kau paham sejarah lah dikit. Pada waktu itu mana ada Kristen. Adik, kadang-kadang pertanyaan mereka ini lucu, memaksakan. Mana Yesus beragama Kristen? Oke, aku tanya sejarah nih yang ketika Yesus pernah berkata tidak satu iota pun dari Taurat itu akan dihapus sampai langit runtuh. Beliau ini ketika hidup mengajarkan Taurat apa perjanjian baru? Taurat lah Kang Rey. Ya, Taurat. Di dalam Taurat itu diajarkan pengorbanan hewan ternak. B yang tidak pernah Yesus ketika hidup mengajarkannya baru mengorbankan Upotong lagi kau. Sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Yesaya 43 itu kan ayat 4 kan apakah memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi Bang, Yesaya 43 ayat 3 bacakan aja dulu itu. Mas sabar Bang. Coba carikan data di PL untuk menggantikan hewan kurban ternak. Ya. Aku tanya dulu kau Bang. Ada enggak itu? Ya Kang itu. Rey, sabar Kang Rey. Isi hukum Taurat apa sih? Kau tahu nggak isi hukum Taurat apa? Banyak adanya korban hewan ternak juga. Di mana di sini ada korban hewan? Di mana di sini? Di mana? Bilang nggak tahu, kalau ditanya nggak tahu jangan jawab. Nggak tahu bilang. Biar diterangin. Inilah hukum 10 hukum Taurat firman Tuhan. Ini nggak ada di sini kurban hewan mana? Jadi kau belum kenal hukum Taurat, jangan sok-sokan. Satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dibuang. Contoh, tidak pernah Yesus bilang boleh berzina dalam keadaan beriman. Nggak ada tuh. Kalau tidak berzina, tidak berzina, titik. Nggak ada tambah-tambahan kecuali ini nggak ada. Contoh ini. Oke, gini bro. Jangan membunuh, jangan dulu bro, Kang Rey. Sebentar kamu harus mengerti dulu Kang Rey apa hukum Taurat. Itu hukum Taurat 10 itu. Kau dengarin dulu, jangan kemana-mana kau, satu-satu. Kau loncat sana loncat, dengarin dulu ini. Ini kan ngomongin ajaran dijawab itu. Supaya kau pintar, apa itu hukum Taurat? Gimana sih? Iya, supaya pintar saya bertanya ini. Coba bacakan keluar. Gak usah bertanya. Akulah Tuhan Allah. Boleh bertanya. Kau kan tadi udah bertanya, membuat narasi. Saya jawab dengan Alkitab. Akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Sesembahan lain. Iya. Termasuk menyembah batu, nggak boleh tuh. Iya, nggak boleh. Berlawanan sama hukum Taurat. Jangan membuat. Nah, bentar Bang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi bawah atau Yesus yang ada di air bumi, dan di Yesus. bawah bumi. Sabar bro, jangan kau potong. Oke, lanjut. Nah, Yesus jadi jangan di bumi, sujud, jangan sujud menyembah kepada patung itu. Contoh batu kek, pohon kek. Jangan sujud, jangan sujud. Manusia itu ada di bumi. Apalagi minta dosa dihapuskan. Apalagi menghapus dosa, nggak mungkin batu menghapus dosa, nggak-nggak kan? Itu berlawanan itu. Hapus daki bisa. Iya, menghapus daki pakai sabun. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya sebab kau udah beribadah setiap hari sujud ke arah kiblat. Itu sama dengan ini. Hati-hati. Oke, bro. Kamu ditanya kitabmu. Gemburu membalas kesalahan. Ini Alkitabku loh ini, bro. Ya, coba buka Kau Keluaran ini 29. Coba. Nih, sabar. Kita baca sampai selesai. Sebentar Kang Rey, dibacakan dulu. Biar kau nggak ngulang-ngulang ke belakang. Panjang kali tadi. Enggak panjang ini, pendek kok. Ya, kalau sudah bilang ya, silakan gitu. Nah, jangan sujud menyembah
kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Penggal kepala orang, Allahu Akbar. Runtuhkan rumah orang, Allahu Akbar. Itu salah. Darahnya halal bagiku. Allahu Akbar. Ya kan salah itu. Sembarangan boleh itu. Membunuh nggak boleh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat tahu kau? Hari Sabat itu hari ke-7. Hari apa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Hari Sabat, hari peristirahatan. Hari Sabat hari apa, Bang? Hari peristirahatan. Hari Sabat. Iya. Hari apa? Hari Sabtu apa Minggu? Hari peristirahatan hari Sabat ini artinya. hari istirahat atau hari ke-7. Ya. Hari apa di situ? Hari Sabtu apa hari Minggu? Ada dibilang sini hari Sabtu. Memang Allahmu mengambil hari dari bahasa Romawi. Romawi. Lagi nanti. Ya udah begini, coba Yesus. Udah sabar, bacakan semua. Hari Jumat sore. Di situ ada hari Jumat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anak-anak sesuatu. Jangan dulu potong-potong kamera. Biar ku baca, ada nggak di sini kurban hewan? Biar ku baca dulu, ada nggak kurban hewan dengan kata-katamu tadi? Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya menjadi langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat itu hari apa sih, bro? Nah, kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh, titik, nggak ada kecuali. Jangan berzina, titik, nggak ada kecuali. Janganlah mencuri, jangan mencuri, nggak ada kecualian. Ini lanjut, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, titik. Jangan boleh berdusta demi kebaikan, nggak ada itu. Baru ini terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu dan istrinya orang lain. Mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di mana jangan dibunuh. Di mana di sini ada kurban? Kau ngada-ngada. Suaminya dibunuh, istrinya diambil, nggak boleh itu. Abang, kasih saya ngomong. Ya, nah, di mana di sini kurban? Bacakan Keluaran 29 ayat 14. Itu apa itu lagi? Apa itu hukum somer? Apa itu? Hukum apa itu? Ya ini kitabmu. Coba bukalah. Nah, oke, kita buka. Ini hukum apa lagi itu namanya itu? Ajaran Taurat. Yang diajarkan Yesus. Nggak tahu. Ternyata kau nggak tahu ternyata ya. Iya, bacalah Keluaran 29 Sudah diajarkan ayat 14. tadi Taurat, balik lagi ke belakang. Aduh. Susah kau. Bang Ditan ini muter-muter. Yesus kan Sudah diajarkan 10 Taurat, itu Taurat, kau mutar lagi ke belakang. Keluaran 29 ayat 14. Enggak. Kau putar Keluaran dulu, itu kenapa? Keluaran itu kenapa? Kang Frey, yang berlaku pada zaman Israel kuno. Ada berapa hukum yang dipakai? Ada 3 loh bang. 1 hukum Taurat yang terutama. Coba dulu Keluaran 29 ayat 14. Ini termasuk ajaran Taurat bukan? 29 buka deh. 14. Gimana di sini dibilang hukum Taurat, bro? Ajaran termasuk yang di Taurat. Ini perikopnya mengenai pentadbisan Harun dan anak-anaknya. Ini pentadbisan bang, bukan hukum. Iya. Ini peraturan. Silakan dijelaskan. Nah, jelaskan. Ini dibakar habis toh. Atas. Poya-poya. Sebelum ayat itu baca. Dek, sebelum ayat itu baca 2-3 ayat di atas. Biar paham. Dia main copot itu. Jadi kita baca ya. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Maksudnya di mezbah ya.
di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Jangan-jangan mesbah aku nggak kenal kalian. Dan segala darah selebihnya haruslah di bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi seperumbai hati, kedua pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, ini ingat, tetapi daging lembu jantan itu maksudnya kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah di luar ya. Dengar sebentar, dek, pikir mereka ini kita memperjembahkan kotorannya di mesbah itu. Itu otaknya orang ini. Itu di luar loh ya, di luar. Baca lagi dek. Jadi itu dibakar di luar. Iya, kotoran haruslah kau bakar habis di api di luar perkemahan. Di luar. Kau dengar di luar itu, bukan di mesbah loh ya. Koma, inilah yang menjelaskan keseluruhan. Itulah kurban penghapusan dosa. Inilah caranya dia. Semua. Dek, izin dek. Jadi orang ini yang sering kali tanya, kenapa kalian mempersembahkan kotoran? Inilah orang-orang kafir ini. Belum ini saya ayat tanya. ini. Saya tahu dia ke situ dia. Ini coba dengarin. Dikatakan kotoran itu di luar mesbah persembahan ini dibakar. Nah, yang ku tanyakan, bukan kepada Allah kotoran itu. Apakah Kristen? Aku udah tahu kau kemana kau arahmu. Sudah, jangan teriak dulu. Saya mau tanya nih. Apakah orang Kristen yang mengklaim mereka ini mengikuti Yesus mengajarkan Taurat semasa hidupnya? Apakah mereka juga melakukan hal ini? Taurat itu mana? Taurat itu tadi udah aku tunjukkan. Ini di dalam balik. Aduh, itulah nih kadrun ini balik ke belakang. Ini Taurat. Ini satu Yosua. Sebentar kawan-kawan, ini. Jadi mereka ini butuh jawaban. Gak apa-apa kita jawab. Iya, makanya biar otak mereka ini bisa terbuka. Ditimpalin. Kita jawab aja, gak apa-apa. Jawab aja kalau ada kebenaran dalam Kristen. Ini kami laksanakan semua, Bang. Kami laksanakan semua. Contoh. Memang ada kebenaran. Biarkan saya tuntaskan, saya ngomong. Bro. Biar ku jelaskan. Oke. Taurat ini loh, Bro. Kalau memang logis, saya akan mengikuti itu. Ini hukum Taurat loh, Bro. Enggak, maksudku tapi iota pun enggak ada kami buang ini. Jangan berzina, titik, enggak ada kecuali. Jangan mencuri, titik, enggak ada kecuali. Jadi dari pembunuh, saya bisa titik, enggak ada menerima kecuali, Bang. Kristen kalau bertanya aja ya dikasih kesempatan ngomong nih. Bukan, kau bertanya. Kristen itu menjalankan pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Enggak gini loh, Bang Rey, intinya gini. Sebelum kamu ini kan saya sebagai awam ya, mudah-mudahan sebagai awam ketemu awam ya, karena pasti ilmu saya nggak sedalam teman-teman apologet. Sebagai awam yang saya pahami, ini mohon maaf izin dan koreksi ya buat teman-teman semua juga yang anak-anak Tuhan. Yang saya pahami, ketika Yesus hadir ya, itulah Kristen, pengikut Kristus. Nah, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Digenapi artinya apa? Kalau Anda janji kan Anda harus genapi, ya. Jadi janji-janji Tuhan di perjanjian lama itu digenapi di dalam Yesus. Artinya apa? Ketika Yesus ada, semua janji-janji itu, ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajiban itu sudah dilakukan oleh Yesus di dalam Yesus. Jadi bukan berarti mentang-mentang udah percaya Yesus bebas berzina, nggak gitu juga konsepnya. Tetapi ketika Anda bicara kurban, ketika Anda bicara sunat dan segala macam, nah itu juga harus dibedakan. Ada yang namanya tradisi, ada yang dinamakan memang ketetapan dari Allah gitu loh. Nah Anda harus bisa bedakan itu juga gitu. Jadi kalau Anda nanya, Anda nggak ngerti konsep itu jadinya seperti ini. Anda nanya ini mental balik dari awal, mental balik dari awal. Padahal kadang-kadang yang Anda mengerti itu Anda hanya dengar dari kayak bangsanya Zuma, Nandar gitu loh, yang ilmu nggak seberapa tapi berisik, kesannya ya, pinter. Tapi kasih waktu padahal saya enggak. Ya silakan. Saya tidak berdasar pada siapapun di sini. Pertanyaan saya dengan ayat Alkitab jelas di sini ya. Bentar dulu. Perkataan Yesus saya perhatikan di sini dalam Matius 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus masih hidup, apakah pernah mengajarkan kitab Keluaran yang diberikan kepada Musa? Ya Isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Tunggu sabar Pak Supir, teman-teman. Isinya apa? Isinya apa Anda baca? Ini Anda sama saya aja dulu deh. Apa? Kitab Keluaran ini pernah nggak diajarkan oleh Yesus ketika masih Ya isinya apa Pak? Nggak, ada. Iya apa? Coba dibacakan, Ada. coba. Iya apa? Ada Coba. diajarkan Yesus, kenapa? Enggak, tunggu teman-teman. Enggak, biar pasiennya ada. Bang Rey, apa yang Anda tanya isinya apa? Coba Anda sebutin yang Anda tahu aja kalau Anda lagi nggak pegang Alkitab. Coba apa yang Anda tahu di Keluaran itu apa? Anda mempertanyakan apakah Nabi Muhammad ketika hidup mengajarkan Al-Quran? Islam dengan tegas bijak menjawab ya. Tanpa ya udah, saya nggak peduli itu ajaran horor, saya nggak peduli. Ya silakan Anda menjawab ketika ditanya hal yang sama. Ya apa isinya? Apa isinya? Yesus pernah mengajarkan kitab Keluaran. Apa isinya? Kitab Keluaran yang dengarin. Biar ku jawab. Sebentar. Langsung ku jawab. Dengarin ya. Yesus itu Allah. Diam dulu kau. Kau kan tanya. Iya apa enggak gitu kok. Apakah itu jawabannya iya apa enggak gitu? Iya. Memang dia yang memberi hukum Taurat. Karena dia Allah. Udah jawab aja. Ada yang diajarkan. Udah selesai. Apalagi? Termasuk kitab Keluaran. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.